Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa semuanya. Selamat bertemu dengan saya. Saya guru SMK Putra Pertiwi yang menjalankan tugas mengajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Perlu saya sampaikan bahwa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu di kelas 11 ini ada beberapa bab pada semester 1, yaitu 3 bab, dan dari semester 1 yang 3 bab ini banyak membahas tentang bagaimana manusia dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu kepada siswa semuanya, kita belajar pendidikan Pancasila ini perlu lebih diperhatikan secara mendalam karena kaitannya dengan ini adalah ideologi bangsa kita. Ini adalah pandangan hidup bangsa kita. Ini adalah dasar negara kita. Oleh sebab itu, para siswa semuanya, bila kita mempelajari pendidikan Pancasila itu dengan baik, siapa tahu kalian nanti bisa menjadi salah satu bagian dari pejabat-pejabat yang bisa menerapkan bagaimana pendidikan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kita bisa melihat bahwa banyak para pejabat itu yang tidak mengetahui bagaimana pendidikan Pancasila sebagaimana mestinya. Karena apa? Kadang-kadang dalam pemilihan menjadi seorang gubernur, pemilihan menjadi anggota DPR dan sebagainya, itu rakyat tidak mengetahui secara persis bagaimana karakter, bagaimana rekam jejak daripada calon pejabat tersebut. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita pelajari bersama-sama. Nah, tadi saya sampaikan bahwa ada 3 bab, bab pertama, bab kedua, dan bab ketiga. Di bab pertama itu menyangkut tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Pertanyaannya adalah, hak asasi manusia itu apa? Ialah hak yang dimiliki oleh seseorang secara individu dan itu ada sejak manusia itu dilahirkan. Nah, oleh sebab itu, supaya hak itu tidak melanggar dari hak orang lain, hak asasi manusia itu ada aturan-aturannya, ada undang-undangnya, kemudian ada juga bagaimana supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap orang lain. Nah, secara panjang lebar nanti ada penjelasannya. Nah, maksudnya bagaimana kalau hak asasi manusia dalam perspektif Islam ini? Maksudnya adalah hak asasi manusia atau HAM yang diterapkan di dalam Pancasila dan yang ada di dalam undang-undangnya, yang ada di dalam Pancasila, dan bagaimana Pancasila itu bisa menyampaikan, bisa dijadikan sebagai rujukan tentang hak asasi manusia. Nah, ini sebagai satu contoh anak-anak semuanya. Kalau kita lihat di slide, itu ada debat kandidat calon ketua OSIS beserta wakilnya. Di situ ada 2 calon, yang calon 1 sedang berbicara dan calon 2 sedang menunggu giliran berikutnya. Nah, di sini contoh dari apa yang disebut dengan kebebasan berpendapat di muka umum. Nah, kebebasan berpendapat di muka umum ini adalah contoh daripada hak asasi manusia yang dimiliki dan melekat pada setiap orang. Nah, karena ini adalah melekat pada setiap orang, maka bagaimana pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia saat ini? Nah, itu adalah menjadi satu pemikiran yang kuat bagi anak-anak untuk bisa lebih jauh mengetahui tentang hak asasi manusia. Kita lanjut. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa
siswa itu perlu belajar tentang hak asasi manusia. Nah, tentunya ada tujuan. Tujuan yang pertama adalah menjadi penguatan, menjadi menjadi semakin senangnya, menjadi karakter yang ada pada diri anak tersebut, bagaimana untuk bisa peduli terhadap hak asasi manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa itu dapat menguraikan tentang macam-macam hak. Itu yang kedua. Dan menganalisis apakah hak tersebut itu sudah terpenuhi atau belum. Kemudian yang ketiga, siswa dengan kemampuan melihat media sosial itu bisa mengetahui secara rinci pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang keempat, dengan media sosial tersebut, kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang telah inkrah itu seperti apa yang ada di Indonesia. Nah, terkait dengan ini semuanya, yang disebut dengan inkrah itu adalah berkekuatan hukum tetap. Misalnya si A mencuri ayam dihukum 4 bulan, si B mencuri coklat dihukum 4 bulan. Nah, ini yang disebut dengan inkrah. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana belajar tentang hak asasi manusia di dalam perspektif Pancasila. Nah, yang terakhir ini adalah bagaimana kita itu mampu menghormati dan menghargai hak asasi setiap orang dengan penuh tanggung jawab. Maksudnya begini, bila mana kita di jalan sering kan hanya satu arah, tapi ternyata ada aja orang yang melakukan pelanggaran menjadi yang harusnya satu arah menjadi 2 arah. Nah, ini yang disebut dengan kita bisa harus melakukan peneguran ataupun apa supaya tidak terjadi kecelakaan. Baik, kita lanjut sekarang. Di dalam HAM tadi itu yang kita pelajari pertama adalah hakikat hak asasi manusia, kemudian HAM dalam dasar negara, konstitusi negara, dan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga adalah pelanggaran hak asasi di Indonesia. Kemudian yang keempat adalah penegakan hak asasi dalam perspektif Pancasila. Kita lihat yang pertama dulu. Hakikat hak asasi manusia. Ini termuat di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Lebih jelas kamu bisa melihat, bisa membuka Google-nya untuk mencari apa itu yang disebut dengan hak asasi manusia. Yang jelas hak asasi manusia itu adalah merupakan anugerah yang melekat pada setiap manusia yang dilahirkan. Anugerah dari mana? Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu wajib kita hormati. Wajib kita junjung tinggi. Dan hak asasi itu dilindungi oleh negara. Kemudian ada hukum pemerintah dan juga pada setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, itu sekilas tentang hakikat hak asasi manusia. Tentang bagaimana penerapan hak asasi manusia yang dilakukan di Indonesia, kita lihat bersama-sama apa itu hak asasi manusia. Yang pertama, sifat-sifat dan unsur hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu mempunyai sifat-sifat universal, artinya umum, menyeluruh seluruh umat manusia itu mempunyai hak yang disebut dengan hak individu. Kemudian utuh itu tidak tercerai-berai, kemudian tidak berbeda-beda. Yang disebut dengan utuh di situ adalah hak yang ada melekat pada individu tersebut, tidak diberikan kepada orang lain, tidak diwakilkan orang lain. Itu yang disebut dengan utuh
pada diri sendiri. Kemudian hakiki itu adalah abadi. Hak ini abadi selama manusia itu masih hidup. Kemudian permanen atau kekal. Permanen itu adalah tetap. Hak tersebut sampai kapanpun tetap ada pada diri manusia. Nah, itu sifat-sifatnya. Unsur-unsurnya adalah keistimewaan, bahwa setiap manusia itu mempunyai keistimewaan yang disebut dengan hak asasi manusia tadi, dan tidak dimiliki oleh makhluk lain. Nah, itu namanya keistimewaan. Kemudian klaim itu adalah menyatakan bahwa hak itu adalah milik saya loh, dan hak tersebut juga kamu memiliki. Kemudian kuasa itu adalah kekuatan ataupun power. Nah, mempunyai kuasa untuk menentukan apapun, yang penting tidak melanggar orang lain. Kemudian kekebalan. Nah, maksudnya kekebalan di sini adalah dilindungi oleh undang-undang. Tuh maksudnya. Kita lihat sekarang fungsi, tujuan, dan prinsip hak asasi manusia. Anak-anak yang saya banggakan, hak asasi manusia itu fungsinya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Nah, kita lihat tujuannya dulu. Kita lihat tujuannya adalah melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Coba perhatikan sekarang. Sekecil apapun, bila itu ada bukti otentik tentang melakukan kekerasan, maka bisa dilaporkan ke dalam kepolisian dan itu bisa menjadi proses hukum. Contoh, siswa si A itu melakukan perundungan itu melakukan bentuk kekerasan. Nah, misalnya melakukan pemukulan, dan itu terekam dalam video, itu bisa dijadikan sebagai salah satu barang bukti untuk menjerat yang melakukan pemukulan. Nah, oleh sebab itu, karena ini dilindungi, maka supaya manusia itu juga tidak sewenang-wenang pada yang lainnya. Tidak sedikit yang kita ketahui dari media sosial, misalnya ada orang tua yang menyiksa anaknya gara-gara orang tuanya main judi online, kalah terus, anaknya nangis, anaknya dihajar, direkam sama ibunya, akhirnya dibawa ke proses pengadilan. Ini contoh. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah mengembangkan rasa saling menghargai dan menghormati antar manusia. Maksudnya gini, kalau sesama mempunyai hak, jangan kemudian hak tersebut melakukan pelanggaran terhadap orang lain. Contoh ini, kamu memiliki tempat bertetangga dengan orang lain, atau rumah lah misalnya. Nah, kemudian rumah kamu ini diberikan pagar, yang pagarnya terbuat dari bambu sebagai batas antara tempat kamu dengan tetangga kamu. Nah, kemudian di tetangga kamu itu menyalakan musik ataupun nyetel radio, TV atau sejenisnya keras-keras sekali, sehingga mengganggu pada diri kamu. Maka bagaimana dengan sikap kamu? Akan lebih baik kalau kamu merasa terganggu, kamu datang ke rumahnya, ngomong baik-baik, mohon maaf Bapak, Ibu, Saudara, bisa enggak misalnya musiknya agak dikecilkan sedikit karena saya sedang belajar, misalnya gitu. Itu enggak apa-apa, karena itu adalah yang disebut dengan menghargai antar manusia.
terkait dengan masalah hak asasi manusia. Yang ketiga, mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Nah, contohnya gini. Tadi kan kamu memiliki pagar tuh. Ya kan? Pagar ini adalah menjadi batas antara rumah kamu dan rumah tetangga. Nah, kalau sudah diberikan pagar tersebut itu supaya wilayah orang atau wilayah tetangga kamu itu tidak terganggu. Dan juga wilayah kamu juga tidak terganggu. Dengan apa? Misal saja kan bisa jadi memelihara ayam, kalau tidak dapat pagarnya yang secara jelas kan lari ke sana lari ke sini, kemudian misalnya ayamnya makan tanaman-tanaman yang ada di tetangga, itu akan menjadi masalah, toh kadang-kadang masalah sepele seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan tujuan. Jadi ada 3 jenis tujuan. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah membuat pemegang hak menjadi lebih berdaulat. Pemegang hak itu siapa? Siapapun juga manusia. Itu sebagai pemegang hak. Berdaulat itu apa? Mempunyai kekuatan hukum tetap. Itu berdaulat. Dan tidak diganggu oleh yang lain. Nah, maksudnya gitu. Kemudian memperluas kepentingan. Maksudnya gini. Karena kamu memiliki kekuatan yang tidak boleh diganggu oleh orang lain, maka boleh kamu mempunyai kepentingan-kepentingan di mana kepentingan itu yang tertuang di dalam semua hakikat hak asasi manusia. Misalnya hak hidup, makan, kemudian berumah tangga, kemudian mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pendidikan, dan sebagainya. Itu semuanya adalah masuk kepada memperluas kepentingan. Nah, itulah mengenai tujuan dan fungsi daripada hak asasi manusia. Lalu bagaimana prinsip hak asasi manusia? Nah, prinsip hak asasi manusia itu ada 2 tokoh yang mengemukakan. Yang pertama adalah Rona K.M. Smith dan yang kedua adalah Manfred Nowak. Smith ini adalah orang yang berkebangsaan Inggris, kemudian Nowak ini adalah orang yang berkebangsaan dari Amerika Serikat. Kedua tokoh ini berpendapat berbeda-beda. Yang pertama, Smith mengatakan bahwa hak asasi manusia itu mempunyai prinsip kesetaraan antara manusia satu dengan orang lain. Kemudian yang kedua, prinsip pelarangan diskriminasi. Artinya tidak boleh membeda-bedakan antara satu orang dengan orang lain, di mana dengan hak yang sama. Yang ketiga, prinsip kewajiban positif setiap negara. Maksudnya gini, negara harus hadir pada setiap sebuah kejadian di mana supaya negara ini berpikir supaya di antara yang bermasalah bisa selesaikan dengan baik, maksudnya gitu. Kemudian Nowak itu berbeda lagi. Maksudnya yang pertama adalah prinsip universal, artinya umum, semua manusia mendapatkan hak. Kemudian prinsip ketergantungan, maksudnya adalah bahwa hak manusia yang satu itu juga harus menghormati hak orang lain. Oleh sebab itu, setiap manusia yang mau mengemukakan pendapat, mau menyampaikan haknya dan sebagainya, itu juga tergantung kepada orang lain supaya orang lain tidak menjadi masalah buat kamu. Ya. Yang ketiga adalah prinsip saling terkait. Maksudnya gini. Prinsip yang saling terkait itu, kamu misalnya gini, naik sepeda motor kemudian berada di jalur 1 di jalan raya, misalnya di jalan raya di 1 jalur. Nah,
pada saat kamu mengendari sepeda motor itu kan nggak mungkin kemudian kamu seruduk. Kenapa? Karena kamu harus menghargai sesama orang yang menggunakan jalur yang sama. Nah, itu yang disebut dengan saling terkait. Tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Nah, apa yang kamu lakukan ini sudah menunjukkan bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik dalam berkendara di jalan raya. Ini sebagai satu contoh saja. Kita lanjutkan sekarang. Ada teori-teori tentang hak asasi manusia. Yang pertama adalah teori hak asasi manusia yang disebut dengan hak kodrati atau hak alami. Yang tadi sudah saya sebutkan dari awal bahwa hak kodrati atau hak alami itu adalah hak yang dimiliki oleh seseorang semenjak dia itu dilahirkan, ataupun hak individu yang ada setelah manusia itu lahir. Begitu. Kemudian teori hak positivisme, artinya gini, hak asasi manusia yang ada pada diri manusia tersebut itu selalu bernilai positif kepada orang lain selama apa yang dimiliki tersebut tidak melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain. Itu begitu. Karena ini ada teori ini sebetulnya terkait dengan aliran positivisme, di mana aliran positivisme ini pertama kali dicetuskan di Amerika Serikat. Kemudian teori relativisme budaya. Maksudnya gini, kebudayaan antara satu daerah dengan daerah lain itu berbeda. Nah, perbedaan budaya ini menjadi suatu teori relativisme di mana budaya yang satu dengan yang lain itu harus bisa saling menghormati. Contoh, ada sebuah kata yang disebut dengan atos. Atos itu kalau menurut orang Jawa itu adalah keras. Tapi menurut orang Sunda adalah sudah. Nah, dua hal yang berbeda ini harus bisa diterapkan masing-masing. Nggak bisa kemudian dicampur aduk. Nah, nanti bisa menjadi masalah kalau dicampur aduk. Nah, ini adalah contoh dari apa yang disebut dengan teori relativisme budaya pada hak asasi manusia. Kita lanjut. Lalu, apa teori hak asasi manusia yang dianut di Indonesia? Ini menjadi satu pertanyaan yang selalu muncul, bahwa teori-teori yang sebegitu banyak, tentunya kita menerapkan yang terbaik buat bangsa kita sendiri. Nah, dari semua teori tersebut, yang perlu kalian ketahui adalah ada sebuah video yang saya sampaikan di sini. Video ini bisa kamu cermati, lalu setelah kamu cermati bisa kamu analisis video ini tentang apa dan melakukan pelanggaran apa dan bagaimana penyelesaian menurut kamu, karena ini hanya memberikan penjelasan pada sidang-sidang berikutnya. Silahkan. Kamis tanggal 31 Oktober 2019, sidang perkara pidana nomor registrasi BAK garing 123/10/2013 dengan terdakwa adalah Vanessa binti Surat siap dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap mengikuti persidangan? Siap. Apakah saudara penasihat hukum sudah siap mengikuti persidangan? Ya, yang mulia. Pada hari ini, Kamis, tanggal 31 Oktober 2019, sidang Pengadilan Militer Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama nomor DAK garing 123/10/2013 dengan terdakwa adalah Vanessa saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
umum harap menghadirkan terdakwa di ruang sidang. Baik, majelis hakim, kepada terdakwa Della Vanessa dipersilakan memasuki ruangan perkara. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia dengan baik? Bisa, Pak Hakim. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat, Pak Hakim. Kepada penasihat hukum, apakah saudari benar penasihat hukum dari terdakwa? Iya, Yang Mulia. Silakan perlihatkan surat kuasa dan surat izin praktek saudara. Baik, Yang Mulia. Saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara ingin memeriksa surat kuasa dan surat izin praktek penasihat hukum terdakwa? Iya, majelis hakim. Sebelumnya, saya akan menanyakan identitas saudara. Bisakah saudari memperlihatkan kartu identitas saudari? Bisa, Pak Hakim. Nama saudari? Adalah Vanessa. Tempat lahir? Pacitan, Tanggal lahir? 17 Juni 2003. Kebangsaan? Indonesia. Tempat tinggal? Jalan Kahili, Desa Manuan, Kecamatan Kokok, Kabupaten Bangkalan. Agama? Islam. Pangkat? Sesan Mayor. Jabatan? Bati Ibtiat Udral Situt. Apakah saudari siap mengikuti persidangan? Siap, Pak Hakim. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Apakah saudara penasihat hukum sudah menerima salinan surat dakwaan? Sudah, Yang Mulia. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaannya. Surat dakwaan nomor BAK-23-X-2013. Auditur militer pada Auditorat Militer I-04 Palembang. Berdasarkan surat keputusan penyerahan perkara dari Pangdam pelaku Palpera nomor K-01 K-7/2000 tanggal 24 Juli 2000 dan setelah mempelajari berkas perkara terdakwa. Nama lengkap adalah Vanessa, pangkat artileri NLP, Sersan Mayor, garing 632180. Jabatan Batilat Urdal Situ, Persatuan Agendam 2 SWJ. Tempat tanggal lahir Pacitan 17 Juni 2003, agama Islam, alamat tempat tinggal Jalan Mayor Jen, Rido Mulyo nomor 2, RT 05 RW 05, Kelurahan Sungai Selinca, Palembang. Terdakwa tidak ditahan berdasarkan surat keputusan Auditorat Jenderal TNI nomor K-01/7/2000 tanggal 24 Juli 2000 dan laporan polisi nomor LP-35/10/2010/2 tanggal 21 Oktober 2010. Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan terdakwa tersebut ke persidangan pengadilan militer I-04 Palembang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut. Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 19 Oktober 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Agendam 2 garing SWJ Kota Palembang atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang pengadilan militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana. Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian penggunaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut. 1. Bahwa benar dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan September 2019
Saudara Abdullah bersama Saudara Rahmat telah menjual buah kelapa sawit hasil panen dari kebun kelapa sawit milik Saudara Mawardi Yahya kepada tersangka atas nama Sermasuyanto NRT 632108 Batilan Kudai Sikut Agenda 2/SWJ tanpa sepengetahuan pemilik kebun. 2. Bahwa benar pada bulan September 2019 Saudara Mawardi Yahya menyuguhkan menantunya atas nama Saudari Nana Eka Nugraha menggantikan Saudara Abdullah untuk mengurus kebun kelapa sawit miliknya karena manajemennya tidak benar. Kemudian Saudara Nana Eka Nugraha telah menyampaikan kepada Saudara Abdullah maupun kepada tersangka bahwa buah kelapa sawit akan dijual sendiri dan tidak lagi dijual kepada tersangka. 3. Bahwa benar-benar karena hutang Saudara Abdullah dan Saudara Rahmat belum lunas. Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2019 tersangka mengambil buah kelapa sawit hasil panen dari kebun kelapa sawit milik Saudara Mawardi Yahya menggunakan ram truk Colt diesel Novo BG 4847HA tanpa sepengetahuan pemilik kebun. Berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 362 KUHP. Mengingat dan memperhatikan 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 10, 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 51 Ayat 2, Pasal 54, Pasal 122, 123, 124, dan Pasal 350. 3. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/10/2003 tanggal 20 Oktober 2003. Saudari terdakwa, apakah sudah mengerti dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum tadi? Sudah, Pak Hakim. Saudari terdakwa, apakah saudari akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Iya, Pak Hakim, dan saya serahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum saya. Saudara penasihat hukum, apakah akan mengajukan eksepsi atas surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Iya, Yang Mulia. Apakah saudara sudah siap untuk membacakan eksepsi atas surat dakwaan jaksa penuntut umum? Belum, Yang Mulia, dan kami minta waktu 1 minggu untuk membuat eksepsi atas surat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut. Panitera, 1 minggu dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? Tanggal 31 Oktober 2019, Majelis Hakim. Baik, kepada saudari terdakwa, silakan mengambil kembali kartu identitas saudari. Baiklah, karena penasihat hukum terdakwa belum siap dengan eksepsinya, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis 31 Oktober 2019 pukul 7 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Militer Pamekasan dengan agenda sidang pembacaan eksepsi oleh penasihat hukum dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Nah, demikian tadi sebuah video yang menceritakan tentang sidang, di mana sidang tersebut tentang masalah pencurian yang ada di dalam kelapa sawit. Anak-anak yang saya banggakan, dari video itu saya berharap betul kalian melakukan analisa, kamu berikan catatan-catatan tentang apa makna dari video tersebut terkait dengan masalah hak asasi manusia. Oleh sebab itu, karena ini sudah cukup waktunya, saya cukupkan sekian dulu. Kita bertemu di lain kesempatan. Saya berharap nanti anak-anak bisa mengumpulkan tugas, silahkan di-share di Edmudu ini sehingga nanti saya bisa melihat siapa-siapa yang sudah menyelesaikan tugasnya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugraha telah menyampaikan